Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya muliakan, perkenalkan saya Rudi Hartono, mahasiswa PPG dari Madrasah Aliyah Sumatera Tawalik Parabe. Hari ini saya akan mengajar di kelas 12 IPA dengan materi Kerajaan Islam Ternate Tidore dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu mencari pasangan atau match. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kerajaan Islam yang terletak di antara Pulau Irian dan Pulau Sulawesi, yaitu Pulau Maluku. Kerajaan ini terletak di Pulau Maluku. Nama kerajaannya Ternate Tidore. Adapun tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, nanti Ternate Tidore itu satu kerajaan atau dua kerajaan dia. Kemudian kalau dua, kapan dia menjadi satu? Pada masa siapa? Dilanjutkan pada masa siapa jayanya? Setelah itu apa sebab lemah dan runtuhnya? Yang jelas seperti pelajaran-pelajaran kemarin, bahwa salah satu sebab lemah dan runtuhnya kerajaan ada namanya faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Kita bahas sekarang namanya Ternate dan Tidore. Tidore bukan tidur ya. Tidore, Ternate dan Tidore. Ini berbeda awalnya. Mana yang Ternate, mana yang Tidore itu berbeda. Sejarah masuk Islam ke sini tidak lepas dari peran salah satu wali songo yang dijuluki dengan Paus dari Timur. Siapa tuh? Salah satu wali songo yang berperan aktif menyebarkan Islam ke Ternate Tidore adalah yang bergelar Paus dari Timur. Nah, Sunan Giri. Sunan Giri itu pada masa kerajaan apa tuh? Demak. Ya, berarti banyaklah pengaruh kerajaan Demak menyebar. Di antaranya sampai ke Ternate Tidore. Ternate Tidore itu pada mulanya dua kerajaan yang berbeda. Kalau Ternate itu didirikan oleh Ba Masur Malamo, sementara Tidore oleh Muhammad Nakil. Ada yang menyebut Muhammad Nakal, Q ganti ini, Kasro ganti dengan fathah, Nakil atau Muhammad Nakal. Nah, jadi kalau Ternate pendirinya Pak Masur Melamo, Tidore pendirinya Muhammad Nakal. Mana yang lebih dahulu berdiri, Ustaz? Nah, jadi kalau Pak Masur Malamo itu Ternate, Muhammad Nakil atau Muhammad Nakal adalah Tidore. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat pada Ternate itu semulanya dia adalah 4 kampung kecil. Kampung itu masing-masing di kampung dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergelar Momole. Bukan bahasa Payakumbuh, boleh. Tahu bahasa Payakumbuh boleh? Tahu. Nah, kemudian orang yang bernama Pak Masur ini ingin menyatukan semua kampung yang 4 itu agar tidak dikuasai atau dijajah atau tidak
dilakukan monopoli dagang oleh bangsa asing, antisipasi namanya. Ketika usaha itu Mbak Mansur Malamo ingin menyatukan 4 kampung yang berbeda, kampung-kampung yang lain itu sepakat, setuju, sama, sependapat dengan Mbak Mansur. Ketika itu diadakan musyawarah, maka terpilihlah Mbak Mansur Malamo dari pemimpin kampung yang 4 itu. Gelarnya naik dari Momole menjadi Malamo. Malamo. Jadi yang pertama kampung kecil dipimpin oleh Momole. Kampung kecil bersatu, pemimpinnya bernama Malamo. Setelah Malamo, lama kelamaan kampung yang bersatu tadi itu menjadi pusat perdagangan. Karena kota Maluku itu terkenal dengan istilah rempah Asia Tenggara. Jadi pusat rempah-rempah itu ada di Asia Tenggara. Kalau dahulu kita kenal ada namanya, kalau di Turki Utsmani itu Konstantinopel adalah gerbang Eropa. Jadi kalau mau antar benua itu gerbangnya adalah di Turki. Kalau di Asia Tenggara dahulu kala itu adalah di Maluku. Jadi mau berdagang simpang siur itu terletaknya di Maluku. Apalagi di pusat rempah-rempah. Lama kelamaan kampung yang kecil ini bersatu. Setelah bersatu, maka menjadi sebuah kerajaan besar. Rajanya bergelar Kolano. Setelah Islam masuk ke daerah Ternate, maka gelar Kolano berganti menjadi Sultan. Nah, itu prosesnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kamu simak film kartun ini. Nanti setelah kartun usahakan bantukan PPT sebagai kesimpulannya. Tapi ini kartun ya. Maaf ya, komputer Ustaz tolong dibuka jam 8 yang 10 baru sudah ya.
Diego Lopez de Mesquita. Pada suatu ketika, Sultan Khairul yang terkenal sangat toleran terhadap penyebaran misi-misi agama Kristen di tanah Maluku berselisih dengan gubernur Portugis yang berkedudukan di Benteng Bernardo. Masalahnya adalah Portugis menuding bahwa pasukan Ternate telah menyerang misionaris dan orang Kristen lokal di Moro, membunuh dan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam kembali. Tudingan itu dibantah oleh Sultan Khairul. Namun kecurigaan gubernur de Mesquita semakin besar. Saat itu, gubernur Portugis itu mengambil siasat untuk melenyapkan Sultan Khairul. Karena Sultan Khairul dianggap sebagai penyebab masalah keamanan di Moro. Lantas, bagaimana cara melenyapkan Sultan Khairul tanpa terbuka secara langsung? Sebab mustahil jika menantang Sultan Khairul secara langsung. Karena kekuatan militer Portugis di Ternate sangat kecil dan masih membutuhkan bantuan dari luar. Akhirnya, setelah berpikir panjang, gubernur de Mesquita menyusun sebuah skenario untuk melenyapkan Khairul dengan mengundangnya ke Benteng Bernardo dengan dalih membahas perundingan perdamaian di Moro yang saat itu masih bergejolak. Sultan Khairul menyambut undangan tersebut dengan para pembantunya atau pengiring dan pengawal raja. Pada undangan pertama itu, Khairul menyepakati adanya jaminan perdamaian di Moro dan pasukan Ternate di sana harus bekerja sama dengan pasukan Portugis untuk memastikan para misionaris tetap aman. Kesepakatan pun dibuat, dan untuk merayakan kesepakatan itu, pada waktu yang lain, de Mesquita kembali mengundang Khairul dalam satu perjamuan khusus. Karena telah menandatangani suatu perjanjian damai, Khairul sama sekali tidak punya firasat apapun, apalagi curiga, sebab de Mesquita telah bersumpah di atas Injil dan Khairul juga telah bersumpah di atas Al-Quran. Namun, pada hari nahas itu, tanggal 28 Februari 1570, sesaat sebelum perjamuan dimulai, Khairul diundang ke kamar pribadi gubernur di lantai 2 benteng itu tanpa para pengiringnya. Saat pintu ditutup, salah seorang prajurit Portugis langsung menusuk badan Khairul berkali-kali. Sultan itu langsung roboh. Menurut berbagai sumber tradisional, jasad Sultan Khairul dimutilasi dan dibakar. Ia tak pernah lagi kembali ke istananya. Peristiwa nahas itu mengakibatkan kemarahan seluruh rakyat Maluku, termasuk Babula, yang kemudian segera diangkat menjadi sultan menggantikan ayah. Kemarahan rakyat Maluku benar-benar memuncak, dan Babula mengambil kesempatan itu untuk mempersatukan Maluku Kiraha untuk melawan Portugis. Seluruh rakyat di negara-negara Maluku Kiraha, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo akhirnya bangkit dan melawan Portugis di daratan maupun di lautan atas tindakan semena-mena yang melampaui batas itu. Satu rencana perlawanan nasional pun dibentuk. Babula yang memiliki pengalaman militer yang mumpuni mengatur siasat untuk mengusir penjajah itu dari bumi Maluku untuk selamanya. Strategi pertama Sultan Babula adalah mengirim 5 juangan atau kapal besar penuh dengan prajurit. Juangan-juangan tersebut dipimpin oleh Kaiser Halasino yang merupakan paman Babula ke Ambon dan sekitarnya untuk menghimpun kekuatan sekaligus menyerang benteng Portugis di pulau itu. Benteng yang kamu lihat ini dahulu namanya adalah Benteng Sao Paulo. Itu namanya. Ketika Babullah menguasainya, Sultan Babullah, benteng itu diganti dengan Benteng Gamalama atau istilahnya Gamlamo. Makanya nanti pada salah satu peninggalan kerajaan Ternate adalah Benteng Sao Paulo atau Benteng Gamlamo ini. Itu salah satu peninggalannya. Ketika pasukan Ternate sampai di benteng Portugis di sana sudah kosong dan pemimpinnya yang bernama Juan de Menezes telah melarikan diri ke Pulau Leitimo. Serangan pertama ke Hito bertujuan untuk memutus suplai dan bala bantuan Portugis dari Hito. Pada saat yang sama, Babullah juga mulai mengepung benteng Gamlamo.
dan jika dibuktikan bersalah agar dihukum setimpal. Tuntutan ini disampaikan Babula kepada Raja Portugis di Lisboa dan Raja Muda di Goa. Bila tuntutan dipenuhi, hubungan Ternate dan Portugis akan dipulihkan dan semua hak-hak yang telah diberikan kepada Portugis akan kembali seperti sedia kala. Sayangnya, Portugis tidak berniat baik untuk menyerahkan De Mesquita sebab ada hukum yang menyatakan bahwa gubernur Portugis tidak bisa dihukum atas perbuatannya. Bahkan diam-diam, Mesquita diselundupkan ke Ambon dengan menyandang predikat sebagai tawanan dan dilindungi oleh Sancho de Vasconcelos, penguasa Portugis di Ambon. Atas saran dari Sancho dan seorang kapten armada Portugis bernama Agustino Nunes, Raja Muda Portugis di Goa kemudian urung menyerahkan De Mesquita dan malah mengirim Alvaro de Atribe sebagai pengganti Mesquita. Pergantian itu tidak berhasil dan hanya menambah kemarahan dari Babula. Mesquita kemudian dideportasi ke Goa pada tahun 1579 dengan menaiki kapal Nunes ke Malaka. Namun saat tiba di Gresik, Mesquita terbunuh oleh orang-orang sekutu Ternate di sana. Setelah Babula tahu bahwa Mesquita telah dikirim ke Ambon, ia mengeluarkan pengumuman yang merupakan balasan dari penolakan Portugis untuk menyerahkan Mesquita. Pengumuman tersebut adalah melarang semua kapal asing masuk ke Ternate, melarang konversi ke agama Kristen, membatalkan semua hak dan kemudahan yang pernah diberikan oleh Sultan Khairul kepada misi Jesuit, dan memerintahkan seluruh orang Portugis, personel militer, misi Jesuit dan orang Kristen pribumi di Moro dan Batak untuk berkumpul di Ternate. Taktik Sultan Babula untuk memutus hubungan Portugis dengan dunia luar berhasil dilakukan. Sepasukan orang-orang atau kapal kecil selalu berpatroli 24 jam sehari, menjaga wilayah antara Pulau Buru dan Banda dari infiltrasi musuh. Strategi ini juga mengakibatkan pecahnya pertempuran di berbagai pulau dan memakan korban di kedua belah pihak. Sedangkan untuk mengumpulkan sebuah warga serta personel militer Portugis ke benteng Labu, Babula mengirimkan pasukan yang besar untuk mengancam semua orang Portugis. Hasilnya, komandan Portugis di Moro yang bernama Pereira Maramak mengevakuasi seluruh orang Portugis biasa beserta seluruh tentaranya ke Ternate, sedangkan orang-orang Kristen lokal menggunakan kapal mereka sendiri menuju Ternate. Pada tahun 1570, Babula memerintahkan agar Sultan Bacan diracun karena berpihak kepada Portugis, sementara Sultan Tidore mengobarkan perang total kepada Portugis, mengakibatkan posisi Portugis di Kepulauan Maluku semakin melemah. Pada tahun 1571, Babula menyerang Bacan dan mengakhiri pemerintahan Portugis di sana. Setelah semua warga, militer, serta simpatisan Portugis berkumpul di Ternate, mereka ditempatkan di dalam benteng Gamlamo dan dikepung selama 5 tahun oleh Babula. Mereka semua berjumlah sekitar 900-an orang, termasuk wanita dan anak-anak. Sultan Babula tidak langsung menyerang benteng tersebut karena banyak dari warga Ternate yang telah menikah dengan orang Portugis berada di dalamnya. Akhirnya, setelah mengalami penderitaan yang berkepanjangan, benteng Gamlamo menyerah tanpa syarat kepada Babula. Tepat pada hari Stephen Day, tanggal 26 Desember 1575, Gubernur Portugis terakhir di Maluku, yaitu Nuno Pereira Lacerda, menyerahkan benteng Gamlamo sekaligus kedaulatan Portugis di Ternate kepada Babula. Ia bersama pengikutnya kemudian pergi dari Ternate menuju Ambon dan tidak pernah kembali lagi ke Ternate untuk selamanya. Dengan kepergian Gubernur Portugis terakhir itu, maka berakhirlah penjajahan Portugis atas Ternate yang telah terjadi sejak awal abad ke-16. Kerajaan Ternate dan Tidore itu mulanya dua kerajaan yang berdampingan, yang aman, tak pernah berkonflik, tak pernah ada masalah. Tapi sejak kedatangan bangsa Eropa, mulai ada persaingan.
ketika itu bangsa Portugis datang ke Maluku, dia memilih bersahabat dengan Ternate. Sedangkan bangsa Spanyol yang datang ketika itu memilih bersahabat dengan kerajaan Tidore. Maka salah satu sebab lemahnya nanti adalah adu domba antara Portugis dan Spanyol ini. Spanyol mengadu Tidore, Portugis mengadu domba Ternate untuk saling berperang. Jadi salah satu sebab lemahnya adalah adu domba bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang mereka punya misi satu, yaitu menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sementara Portugis ada misi lain, yaitu misi Jesuit, yaitu penyebaran agama Kristen, yang dahulu kita kenal dengan nama istilah gospel. Ya. Kerajaan Ternate dan Tidore itu bersatukan sampai hari ini. Jika kita datang ke sana, menurutku kamu akan melihat ini. Karena sampai hari ini kerajaan Ternate Tidore masih eksis. Ini bentuk peninggalan istananya. Berdiri tadi disampaikan 4 kampung yang sepakat untuk bersatu, kemudian menjadi pemimpin Bak Mansur yang gelar Malamo. Itu pada tahun 1257 Masehi. Awal mula kejayaan Ternate seperti yang dilihat video tadi itu sejak Sultan Hairun, ayah dari Sultan Babudut, meninggal. Jadi sebelum Hairun ada raja-raja lain. Yang pertama kali masuk Islam dari kerajaan Ternate itu nama rajanya adalah Kolano Marhum. Kolano Marhum wafat digantikan oleh anaknya Zainal Abidin. Nanti Zainal Abidin lah yang mengganti gelar Kolano menjadi gelar Sultan. Jadi awalnya tuh Mongole, Malamo, Kolano, dari Kolano menjadi Sultan. Sampai pada masa Sultan Bayanullah. Nanti pada masa Sultan Bayanullah difitnah, terjadi perang semakin Portugis licik, Portugis itu punya Kristen. Nanti sampai Sultan Hairun terbunuh, diangkatlah Sultan Babula. Yang kamu lihat hari ini adalah penguasa Ternate mulai 1975 sampai 2015. Artinya masih sampai eksis sampai hari ini. Ini yang kemudian tadi bagaimana proses terjadinya penaklukan benteng Sao Paulo oleh Ternate. Ini akibatnya. Setiap bangsa Eropa yang datang, Spanyol kah, Portugis kah, Inggris kah, datang ke Ternate oleh Sultan Babula pada masa kejayaannya itu, orang Eropa kan biasa memakai sepatu. Orang pribumi memakai tanpa alas kaki, telanjang kaki. Oleh Sultan Babula, siapapun yang masuk Ternate buka peci, buka sepatu. Sepatu orang Eropa, begitu hebatnya pengaruhnya. Sampai ke Filipina, sampai ke Irian, sampai ke Sumatera. Cuma daerah kecil yang terletak di sebuah pulau Maluku mampu menguasai 72 pulau atau 92 pulau di sekelilingnya. Begitu hebatnya Ternate Tidore tadi. Nah, kemudian kerajaan Ternate itu terdiri dengan mereka menyatukan 5 daerah sehingga disebut dengan Uli 5. Sementara kerajaan Tidore itu menyatukan 9 daerah, nanti disebut dengan kerajaan atau Uli Siwa. Di kemudian kerajaan baik Ternate dan Tidore nanti kita lihat yang pertama adu domba oleh Portugis dan Spanyol seperti tadi. Yang kedua tujuannya memonopoli rempah-rempah. Kemudian Ternate dan Tidore itu nanti bersatu di bawah pemimpin raja yang namanya Sultan Nuku. Jadi ada 2 raja yang masa jayanya kita tahu. Yang pertama, kalau Ternate itu jayanya pada masa Sultan Babullah, sementara Tidore pada masa Sultan Nuku. Baru pada abad 16 Belanda datang situ. Belanda yang menghapuskan kerajaan. Karena kekuatan Belanda lebih hebat dari Spanyol, lebih hebat dari Portugis. Dia susunan administrasinya lebih rapi. Maka disebutkan VOC, organisasi dagang yang teratur dan rapi. Runtuhnya Ternate dan Tidore itu karena tidak ada penerus yang cakap. Kita lihat nanti ada dalam sejarah ada namanya Sultan Bayanullah, bukan Babullah, Bayanullah. Sultan Bayanullah ini ketika beliau wafat itu penggantinya masih kecil, yaitu maka pemerintahan dipegang oleh istrinya.
anak adiknya, pamannya bernama Nukila. Sementara ada adik lagi Taruwase ingin menjadikan itu dia yang berkuasa, maka nanti kalau istri atau paman itu terbunuh, maka diangkat Taruwase oleh Portugis. Nanti lama-lama muncul permusuhan karena Portugis terlalu ikut campur dalam pemerintahan, sampai diangkatlah Sultan Tabarigi nanti. Sultan Tabarigi juga menunjukkan sikap permusuhan kepada Portugis. Oleh Portugis dia ditangkap, diasingkan ke India. Di India, Sultan Tabarigi dipaksa oleh Portugis untuk mengakui bahwa Ternate itu adalah kekuasaan Portugis. Satu. Yang kedua, Tabarigi akan dibebaskan dengan syarat jika dia menjadi seorang Kristen. Persyaratan yang diajukan oleh Portugis kepada Tabarigi itu, karena Tabarigi dalam keadaan terdesak, ditahan, diterima. Diakuilah Ternate bagian dari Portugis, bersedia beliau masuk Kristen kabarnya. Berita Tabarigi menjadi seorang yang murtad, membuat murka rakyat Ternate. Nah, nanti sampai baru kita masuk dari Hairun sampai ke Babula nanti jaya. Babula menentang, Hairun menentang Portugis. Ditentang diadakanlah pertemuan. Dalam pertemuan yang kedua itu Sultan Hairun dibunuh. Seperti kita lihat tadi ada yang dimutilasi atau dibakar jasad beliau. Setelah selesai, nanti muncullah Sultan Babula yang melanjutkan sumpah dia tidak akan duduk tenang sebelum pembunuh ayahnya juga dihukum setimpal. Atas sumpahnya itulah dia berhasil mengusir Portugis untuk selamanya. Namun setelah Babula wafat, anaknya Barkati tidak secakap ayahnya. Makanya salah satu faktor kelemahan dari sistem monarki itu tidak ada penerus yang cakap ini. Kemudian perseteruan dengan Sultan Tidore negara Spanyol. Kemudian faktor dari luar yang paling berpengaruh untuk merusak Sultan Tidore atau Ternate itu adalah pendudukan Belanda yang terkenal dengan seragam VOC-nya. Nanti yang kita lihat tadi. Ini raja pertama dari Kerajaan Tidore, namanya Muhammad Nakal. Muhammad Nakal, pendiri Kerajaan Tidore, Raja Tidore yang ke-9 lah yang pertama masuk Islam, yang nama aslinya Cirilia. Setelah masuk Islam, beliau adalah Sultan Jamaluddin. Beliau masuk Islam karena dakwah dari salah seorang ulama Arab yang bernama Syekh Mansur. Jadi Sultan Jamaluddin yang pertama yang nama aslinya Cirilia. Ini Sultan Nuku. Gambar ini itu gambar-gambar dari sumber lokal. Masa jaya Kerajaan Tidore pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu menyatukan Ternate dan Tidore melawan penjajah. Kita Inggris lah, diusir. Ini benteng Sao Paulo yang dikepung sama bulan-bulan. Kita akan melihat tadi dari atas berbentuk limas. Dia limas namanya dia. Sekarang kita lihat layar tadi. Silakan kemudian ini. Silakan masing-masing kelompok maju ke depan. Kartu ini diambil oleh kelompok ini, dan kartu yang di sini diambil oleh kelompok Lady dan kawan-kawan. Silakan pilih satu, nanti cari pasangannya. Silakan Fatia. Boleh diambil aja. Maju ke depan semuanya. Waktu kita tidak banyak. Yang ini juga langsung ambil. Tolong bagikan lagi. Satu. Cari jodohnya masing-masing. Yang final. Sudah ditemukan? Sudah ya? Nanti laki-laki tolong komentari kosong. Yang kosong berarti tidak maju ke depan. Aman dia. Berarti ada dua kartu yang dia dua tapi membutuhkan satu pasangan. Artinya satu punya istri dua dia. Ada yang soalnya satu buat tapi isinya dua di sana. Artinya satu beranak dua. Siap ya? Sudah dilihat jawaban masing-masing. Informasi yang ada dalam kartu sudah ditemukan? Sudah?
Dan silakan kamu hubungi pasangan di sebelah. Ada yang satu atau satu di sini, yang dua pasangannya. Berarti ini 7 kan? Berarti ada orang ini yang dapat 2 dari sini. Silakan cari. Tanya. Saya ini. Balikan kartunya masing-masing. Nah, silakan berdiri. Nah, silakan amati. Nah, silakan cari pasangan berdiri sana. Munafiqah dengan siapa? Berdiri cari pasangan dekat-dekat berdua. Silakan. Silakan berdiri cari pasangannya. Nah, mulai dari sana berdirinya. Ya. Siapa dengan siapa pasangannya jadi? Tolong kasih jarak ya, guys. Ini Hafifah dengan Fatia ya. Order. Jarak. Ini berdua. Satu lagi. Siapa lagi sini? Nah sini. Sesuai siapa kawannya? Nah, 2 sini. 2. Terus siapa lagi? Ada yang jomblo 1. Dekat siapa berdiri? Nak cari pasangannya. Ini bertiga berarti ya. Kita lihat pasangan pertama. Pasangan Zara dan pasangan Nur Hafifah. Saya akan balikkan kartunya. Siapa pendiri Pilihan Ternate bab Mansur Malamu? Bagaimana laki-laki? Nah, lanjut kelompok lady. Penguasa 72 pulau. Pasangannya Sultan Babula. Benar? Nah, lanjut Suwai. Kejayaan Kerajaan Tidore Sultan Nuku. Benar? Penyatuan Kerajaan Ternate Tidore Sultan Nuku. Benar? Benar. Kita lanjut sebelah. Kemunduran Ternate Tidore adu domba bangsa asing Spanyol Portugis. Benar? Benar. Lanjut kelompok Nafisa. Baca. Raja Tidore pertama masuk Islam atas dakwah Syekh Mansur Sirilia atau Sultan Jamaluddin. Benar. Lanjut. Gelar-gelar penguasa Ternate. Yang pertama Mongole, yang kedua Kolano, yang keempat Sultan. Kelompok Tabita. Siapa Raja Ternate yang mengganti gelar Raja Ternate dari Kolano menjadi Sultan? Sultan Zainal Abidin. Benar semuanya? Benar. Oke, alhamdulillah. Silakan kembali kumpulkan kartunya. Biarlah berpasang-pasang itu tak apa. Silakan diajak lagi. Nanti akan diaduk. Oke, sekarang kita minta tadi kelompok yang menampilkan kartu tadi, ada kelompok Ternate, ada kelompok Tidore. Silakan dibuat peta konsep dahulu oleh Ternate sesuai dengan kartu yang didapatkan tadi. Silakan. Sini sekali lagi biar cepat kita waktunya. Nah, ini kita buat sebelah-sebelah. Ini Ternate. Yang ini Tidore. Mana Tidore? Silakan ya. Fatia. Ya, Fatia.
benar sebuah dia. Nanti jika ada yang kamu kurang pahami dari yang dilihat di depan, silakan ditanyakan. Kan 8. Nama-nama kelompok 8 tuh. Masing-masing. Selesai? Coba kelompok Ternate dulu terangkan apa yang dibuat sana. Oke, pada kerajaan Ternate itu pendirinya adalah Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Itu diawali dengan disatukan 4 kampung jadi satu. Terus masa jayanya yaitu Sultan Babuwa pada tahun 1570 karena sejarahnya karena Portugis yang membunuh ayahnya yaitu Kairon, maka membunuh ayahnya Sultan Babuwa, maka masa jayanya pada masa Sultan Babuwa. Sebab lemahnya Ternate dari eksternal yaitu adu domba bangsa asing dan penguasa Belanda, dan sebab lemah internalnya Ternate itu sistem pemerintahannya secara menurut. Itu. Tidore lagi, silakan lanjutkan Tidore. Baik, untuk kerajaan kedua yaitu kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan oleh Ba'ab Muhammad Natal pada tahun 1801. Yang mana dia masuk Islam pada tahun 1471 di masa Ciriyah atau Sultan Jamaluddin atas dakwah Syekh Mansur. Kerajaan keberapa tuh? Sirian. Tadi raja keberapa? 9. Raja ke-9. Terus? Nah, kerajaan Tidore bersatu dengan kerajaan Ternate, yang mana kerajaan Tidore saat itu dipimpin oleh Sultan Buku tahun 1170 sampai 1805. Nah, sebab lemahnya kerajaan Tidore ini yang pertama dari faktor internal adalah karena sistemnya monarki, di mana di saat itu terdapat pemerintahan yang tidak cakap sehingga lemahlah kerajaan Tidore. Selanjutnya adalah faktor eksternal di mana terdapatnya adu domba bangsa asing dan penguasa Belanda. Dari yang dibuat peta konsep oleh teman-teman murid depan, baik Ternate atau Tidore, ada yang kurang menurutmu atau tidak? Yang pertama, pendirinya ada. Apa yang kurang di sini? Karena nanti kerajaan ini telah bersatu, ada yang tinggal tidak? Ada. Yaitu apa? Teknik
peninggalannya. Apa saja peninggalan dari kerajaan Ternate Tidore? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, benteng Sao Paulo. Nama lainnya apa? Gaglamo atau Gamalama. Yang kedua, istana. Lalu ada namanya Masjid Jami'. Masjid Jami' Ternate. Nah, itu adalah sisa-sisa peninggalan yang mana jika kita hari ini berkunjung ke sana, kita akan menemukan di antaranya ada benteng Sao Paulo. Sao Paulus mungkin ya, Paulo itu Paulus mungkin. Kemudian ada istana yang seperti kita lihat di gambar tadi itu, walaupun sudah mengalami renovasi. Kemudian ada namanya Masjid Jami'. Ustaz Abdul Somad pernah ke sana disambut tuh oleh Raja Ternate. Masih ada. Namanya peninggalan yang bisa dilihat. Kalau sekarang misalkan di studi apa di tempat kita, apa peninggalan Syekh Ibrahim Musa? Sekolah ini bukan peninggalan beliau nih. Tuh. Jadi peninggalan itu yang bisa dilihat sampai hari ini. Oke? Jika tidak ada yang bertanya, masih ada pertanyaan? Jika tidak, mari kita kasih aplaus untuk kelompok Ternate dan kelompok Tidore. Nah, sebagai penghujung, yang pertama yang akan saya sampaikan kembali adalah Ternate dan Tidore mulanya kerajaan yang saling berdampingan, hidup makmur, tak ada persaingan, sampai kedatangan bangsa asing tahun 1512. Bangsa Portugis datang untuk ke Tidore, Ternate. Kemudian bangsa Spanyol memilih Tidore. Baik Tidore maupun Ternate itu sama-sama kerajaan besar yang ada di Maluku, tak pernah berperang. Sampai datang nanti itu. Kemudian kalau kerajaan Ternate itu persekutuannya disebut dengan Uli 5. 5 itu artinya 5 daerah yang bersatu di bawah kekuasaannya. Sementara Tidore dikenal istilah Uli Siwa. Nanti kopian materinya sekarang saya kasih. Mana yang 5, mana yang Siwa. Siwa itu 9 artinya. Jadi ada 5 daerah, ada 9 daerah. Sampai bangsa Portugis maupun Spanyol, kita lihat yang dibawa oleh teman-teman ini adalah adu domba bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis. Adu domba. Apakah orang yang adu domba tidak terlibat? Terlibat. Ternate dibantu Portugis, nanti menyerang Tidore yang dibantu Spanyol. Kemenangan berada di pihak Ternate. Gitu. Itu yang mulai lemah-lemah. Karena kalau perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi. Kalau terjadi perkelahian atau peperangan, ada peribahasa di kita. Yang menang jadi arang, yang kalah menjadi abu. Artinya jangan bangga, karena arang itu tak berguna, abu tak berguna, kalah. Maka lebih baik hidup dalam keadaan damai tanpa perperangan. Kemudian masa jaya kerajaan Ternate ada pada masa kejayaan Ternate pada pemerintahan Sultan Babula. Apa gelar Sultan Babula? Penguasa 72 pulau. Sampai kemana kekuasaannya? Negara Filipina. Negara Filipina itu sampai hari ini ada etnis yang oleh orang Spanyol disebut dengan etnis Moro. Itu adalah tempatnya mayoritas penduduknya beragama Muslim. Sampai hari ini terjadi konflik Moro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,
etnis Moro pernah pasukan wartawan Indonesia ditahan di sana. Orang menyebutnya gerakan ekstrim di Filipina. Mereka Muslim ingin menjadikan daerah Mindanao itu sebagai basisnya Muslim, berlaku macam-macam. Tapi orang Filipina yang mayoritas Kristen, Nasrani, karena Spanyol dulu yang menjajah sana, maka ada misi Kristen di sana. Dahulu dia Muslim. Sampai itu terjadi konflik antara pemerintahan Filipina dengan etnis Moro, walaupun itu masih di wilayah Filipina sendiri. Jadi ini Filipina pernah di bawah pengaruh kekuasaan Ternate, dikuasainya. Begitu. Nanti semester 2 kita akan belajar perkembangan Islam di Asia Tenggara, termasuk di Filipina. Bagaimana Islam masuk di Filipina itu. Kemudian sebab lema dan runtuh itu satu saja, baik Ternate dan Tidore setelah bersatunya pada abad ke-17 yang datang itu adalah bangsa Eropa, VOC. Kedatangan VOC semakin memperburuk keadaan Ternate dan Tidore. Mereka diatur tuh di Ternate dan VOC itu. Bagaimana perdagangannya diatur. Lalu lintas laut diadakan patroli kapal besar oleh Belanda untuk menguasai monopoli perdagangan, sehingga bangsa-bangsa lain tak ada kesempatan untuk menjalin kerjasama dagang dengan Ternate. Kemudian Belanda berhasil menguasai Portugis dan Spanyol, Inggris diusir, sendiri dia menguasai. Karena semena-menanya Belanda yang ada di Ternate itu membuat marah rakyat Ternate dan Tidore. Terjadi perang. Namun apapun perang yang dilakukan, pemberontakan, perlawanan yang diberikan oleh rakyat Ternate dan Tidore berhasil dihapuskan, dipadamkan oleh VOC. Itu hebatnya Belanda. Kalau Portugis, Spanyol itu lemah itu. Bangsa Eropa datang. Bahkan Babullah berhasil mengusirnya. Inggris diusir oleh Tidore, Portugis diusir oleh Ternate. Tapi Belanda datang, Ternate, Tidore tidak mampu mengusir, malah mereka yang dipadamkan. Baru nanti terus perjuangan yang agak keras yang dilakukan oleh rakyat Ternate atau rakyat Maluku untuk melawan Belanda dilakukan oleh salah seorang pahlawan digambar uang rupiah yang dia memakai parang di sini. Siapa namanya? Patimura. Atau disebut dengan Kapitan. Jadi intinya gimana Ustaz? Kesimpulannya Ternate Tidore itu dulu mayoritasnya beragama Islam, walaupun Muslim. Tapi digambarkan lagi Patimura itu Nasrani Kristen. Ada unsur kita tahu ya. Jadi kesimpulannya agama pribumi, agama Muslim, agama Nasrani itu agama penjajah definisi. Maka kita lihat yang di benteng sana, yang kalau di Jepang kita itu peninggalan penjajah. Nah, jadi sampai hari ini peninggalan Ternate Tidore yang bisa kita lihat ada 3. Yang pertama Benteng Sao Paulo, atau disebut dengan Benteng Gamlamo. Siapa nama raja yang mengganti Benteng Sao Paulo menjadi Gamalama atau Gamlamo? Sultan Babullah. Babullah itu bahasa Arabnya babu. Apa sih babu? Pintu Allah, Babullah. Kenapa pintu? Pintu kan tempat keluar masuk. Hebatnya beliau itu memang keras. Kalau dalam Al-Quran itu pas ayatnya surah apa ini? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'un 'alal kufar ruhama'u bainahum. Surah apa itu? Surah apa itu? Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang bersama Muhammad asyidda'un 'alal kufar. Tegas terhadap orang kafir. Babullah itu sangat tegas. Ruhama ubainahum, beliau sangat penyayang sama mereka. Buktinya saja tadi kita lihat di tayang video,
Ketika benteng Sao Paulo dikepung 5 tahun, jumlahnya tidak sampai 1000. Ada laki-laki, ada anak-anak, ada wanita dalamnya. Kenapa beliau tidak langsung menyerang atau membunuh? Karena ada di sana orang pribumi yang milikkan orang Portugis, masih ada rasa sayang terhadap sesama. Nah, itulah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah kita ulang lagi bersama-sama. Ternate didirikan oleh Pastor Malamo, Tidore didirikan oleh Muhammad Nakal. Raja Ternate pertama yang masuk Islam, Kolano. Ayah dari Zanak Bidin siapa namanya? Kolano marhum. Raja pertama yang mengganti gelar Kolano menjadi Sultan. Masa jayanya Babungga. Masa jayanya Babungga. Tidore, masa jayanya pada masa Sultan Nuku, disatukan oleh Sultan Nuku. Bangsa Eropa yang berhasil mengalahkan Ternate dan Tidore adalah bangsa Belanda. Nah, ini yang lupa Ustaz satu lagi. Raja Maluku yang pertama masuk Islam adalah Sirilia atau Jamaluddin. Masuk Islam atas dakwah dari ulama Arab yang bernama Syekh Mansur. Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Jika tidak, mari hayya nakhtim darsana bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.